Selamat siang Sobat Stikom, kembali lagi dengan saya Yando. Kali ini saya bersama rekan saya, yaitu Saya Diva di sini. Kita kedatangan tamu spesial lulusan Stikom yang lolos menjadi Jakarta Cirebon 2022. please welcome Mas Bagus Kriastianto Hamijaya. Sampurasun. Rampes. Halo Sobat Stikom, perkenalkan nama saya Bagus Kristianto Hamijaya. Saya merupakan alumni dari Stikom Poltek Cirebon tahun 2021. For your information, kalau pada pengen tanya ya, usia saya berapa? Iya. Ayo, Mas. Usia Iya. saya saat ini adalah 23 tahun. Ya Sangat sebenarnya muda sih sekali. jalan 24 sih. Oh iya. Ya. Nanti tanggal 1 Agustus ya barangkali ada nih di Instagram yang pada ngucapin gak Oh, apa-apa iya, biar iya, rame siap, gitu Mas, loh ya. ya. Siap ngucapin. Dan saya saat ini menjabat sebagai Jaka Kota Cirebon 2022. Begitu. Oke. Oke, Mas. Di sini kan Mas Bagus sebagai Jaka-nya Cirebon ya. Iya, Iya. betul. Untuk itu Mas apa kayak mungkin Biografi saya ya mungkin mm, lebih ke sebelumnya nih. iya, Sebelum di Jakarta gitu ya. iya sebelum di Jakarta. Sebenarnya saya dulunya itu bisa dibilang mahasiswa kupu-kupu ya Iya, waktu di mahasiswa Stikom, kupu-kupu. jujur. Oke. Karena ya sempet sih dulu tuh ikutan apa namanya UKM, UKM. Himakom nih ya. Oke ya, di sini. Himakom. Ada lagi. UKM Himakom sama paduan suara. Cuma berhubung karena waktu itu belum ngekos ya Iya. ceritanya, masih pulang pergi gitu dan Mm-mm. jadwalnya kebetulan padat dan gak bisa handle, jadi dengan berat hati keluar gitu Oh, iya. dari Himakom gitu. Karena mungkin terlalu padat ya Mas ya. Oke. Gitu. Tapi waktu apa namanya semester berapa? 4 mungkin kalau nggak salah. Semester 4 itu Iya. saya mulai ngekos tuh, Kos. mulai ngekos nih sekitar kampus biasa Iya, gitu sekitar biar kampus. dekat. Iya. Nah dari situ kan kalau misalkan mau ikut UKM lagi tuh kayaknya nggak mungkin Iya, gitu ya, masa mungkin, mulai lagi iya, dari awal canggung gitu. juga Iya, kan. canggung juga kan kalau misalkan bisa juga, jadi kayak yaudah cari yang fleksibel aja, kebetulan karena saya suka nyanyi Mm-mm. jadi ikutlah paduan suara gitu. Oke Mas, ini kan Mas paduan suara selama berapa tahun? Saya ikut paduan suara tuh dari 2018 kalau nggak salah. 2018 sampai sampai saya mau lulus. oh Iya. berarti jadi paduan suara terus gitu ya? Iya, Oke. kebetulan jadi paduan suara. Berarti Terus ada sekitar anggota. 3 tahun 2 tahun ya? Iya, kurang Oke. lebih sekitar situ. Nah, apa sih Mas menurut Mas ya pengalaman Mas yang kayak bener-bener tuh apa ya kayak di paduan suara tuh emang bikin happy gitu loh, makanya buat nyaman gitu loh. Iya. Iya. Ya buat nyaman ya di paduan suara tuh Iya. lebih ke karena sebelumnya tuh saya orang yang bisa dibilang introvert, pemalu banget Iya, jujur. iya. Dulu pemalu banget sebelum ikut Jakarta. Nah, kenapa ikut paduan suara? Ya untuk meningkatkan kepercayaan diri. Ditambah kalau di paduan suara itu kan ramean ya. Iya, ramean. Jadi kayak bener. kalau misal ya udah sih nyanyi ya kita, kalau istilahnya kalau misalkan lupa nada, Iya. kita lip sync aja ya nggak sih? Ya lip sync aja, Iya, yang penting bener. mukanya meyakinkan Iya, gitu. oke. Nah, itu jadi untuk melatih kepercayaan dirinya ya salah satunya ya ikut paduan suara gitu. Meskipun kalau pas lagi presentasi nih misalkan di kelas sendiri kan, Iya sendiri. biasanya sendiri Iya gitu. sendiri. Ya tetap aja sih ada nervous-nervousnya. Iya. Cuma mending lah gitu, Iya. nggak separah dulu, namanya juga proses kan ya. Iya benar Gitu. benar. Ya saya juga merasakan Mas, apalagi dengan kalau misalkan kita mempresentasikan sesuatu yang berhubungan dengan perhitungan. Bener nggak sih? Betul, Bener nggak betul. sih? Saya juga jujur meskipun sudah ada materi, membacakan aja, Iya, membacakan rumus tuh tetap kayak ini apa ya Apa ya? namanya? Iya, nama rumusnya apa ya Iya, gitu. iya. Saya juga pernah sih rumus stigma, tahu nggak sih? Iya, Nah, rumus stigma ya. Iya. Saya tuh sempat karena emang orangnya grogian ya. Ya Iya. saya tahu itu sigma. Cuma Iya. pas ngejelasin itu
Mohon maaf teman-teman, ada yang tahu ini apa ya? Sampai saya kayak gitu loh, intermezzo gitu loh. Jadi Oh kayak, iya sih. oh iya baru inget saking groginya Iya, gitu loh. benar-benar. Pagi kalau kita hitung-hitungan biner 0101 hasilnya antara 0 sama 1 Satu, gitu. iya bener. Itulah Iya, iya. itu kan. Iya, itulah perkuliahan Iya. anak teknik informatika ya. Betul sekali. Sobat Stikom. Nah, Sobat Stikom, Sobat Stikom tahu nggak sih dulunya sebelum Mas Bagus kuliah di Stikom di mana? Ada yang tahu nggak Sobat Stikom? Pasti nggak tahu kan? Oke. Mas Bagus, Mas Bagus sendiri sebelum kuliah di Stikom dulunya SMA apa SMK? Saya dulunya SMK kebetulan. SMK di? Di SMK Bina Warga Lemah Abang, tahu nggak? Oh iya. Tuh. Tahu. Oke. Nah, Sarah pulang tah. lagi sebentar dulu. Ya, Ini baik, belum baik. selesai. Nah, kan Mas Bagus bilang kan katanya saya tuh introvert kan. Iya betul. Nah, di masa-masa SMA kan biasanya kan banyak tuh ekstrakurikulernya. Iya. Nah, Mas Bagus ikut apa memang masih jadi kayak kupu-kupu? Hmm. Dulu waktu SMK sebenarnya karena waktu SMK tuh diwajibkan Iya, ikut organisasi. Jadi Hmm. mau tidak mau ya udah ikut. Ada sih cerita lucunya bagi saya ya. Eh, Waktu itu saya tuh ikut organisasi PMR. PMR ya. Kenapa benar. coba? Tahu nggak alasannya kenapa PMR? Lebih ringan sih menurutku. Iya, iya saya juga awalnya berpikirnya begitu. Iya, iya. Karena setiap upacara bendera terutama Hmm. kita baris di paling belakang dan nggak kepanasan Nah, gitu. itu. Cuma apa namanya ya jadi tim penolong aja Ya, gitu tim istilahnya kalau penolong. ada yang mau pingsan gitu. Hmm, Tapi ternyata setelah masuk gitu istilahnya nggak sebatas itu ternyata. benar Jadi, banget. ya tetap aja semua tuh punya kekurangan dan kelebihan Iya, iya, masing-masing benar, tiap benar, organisasinya. benar. Cuma Iya. ya udah mau gimana lagi ya gitu. Iya, iya benar Mas, benar. Ya udah jadi dijalanin tuh PMR waktu SMK PMR doang sih dulu. Nah, kan kata Mas Bagus kan introvert tuh. Iya. Nah, kan ini kan berorganisasi ya Mas ya. Iya, betul. Berorganisasi pasti ada namanya ya kerja bareng gitu. Ya. Nah, gimana sih Mas Mas waktu berada di organisasi dan mencoba mengkomunikasikan untuk bekerja sama gitu gimana? Jadi lebih ke saya itu tipikal orang yang nggak bisa ngomongin atau ngobrol duluan gitu. Hmm. Entah itu misalkan entah itu kenalan, entah itu menyampaikan ide atau Mm-mm. gagasan nggak bisa. Kecuali kalau misalkan apa namanya dari teman-teman yang lain Oh, mengusulkan itu. mengusulkan Oh. gitu misalkan barangkali ada ide dari Bagus misalkan Iya. gitu. Baru tuh saya Oh. ngomong. Tapi kalau misalkan nggak ditanya, Oh. udah diem aja Oh. gitu. Soalnya terkadang karena saking apa introvertnya itu, nih kalau misalkan di ngomong apa gitu nyampein apa, saya tahu udah mau ngomong apa gitu lah Iya. istilahnya. Tapi saking introvert dan malunya itu kok tiba-tiba yang diucapin tuh beda sama yang ada di kepala. Itu kok bisa Iya. kayak gitu ya, aneh gitu. Mungkin karena belum terbiasa. Iya belum terbiasa dan memang situasinya tuh kayak tertekan gitu loh Mas, iya nggak sih? Iya, pasti, Iya kan pasti. tertekan kayak, aduh ini saya ngomong gini ini salah nggak ya Iya, gitu. bener Iya. banget. Iya. Itu pernah saya ada di situasi itu. Tapi memang cara buat biar kayak santai terus bisa fokus gitu memang Iya. ya jangan memikirkan yang seperti itu ya nggak sih? Iya, benar, Iya benar, meskipun benar. keadaan nervous, menurut saya ketika memang kita bawaannya santai dan bisa lebih fokus untuk mengolah kata, kayaknya masih bisa diminimalisir. Ya, betul, Gitu. betul sih, setuju. Nah, Mas Bagus kan sebagai jakanya Oh, iya. Cirebon kan Betul. di dalam kontes yang namanya Jaka Rara Cirebon. Ya. Nah, kebetulan jujur ya Mas, Iya, jujur iya. saya nih jujur nggak tahu loh Mas, Iya, iya, iya. jujur nggak tahu loh kalau bakal, maksudnya ada namanya kontes Jaka Rara Cirebon. Mm-mm. Nah, saya juga baru tahu nih kan dari Oh, Mas baik, Bagus. baik. Iya kan. Nah, apa sih Mas kontes Jaka Rara Cirebon itu? Mm. Setahu saya ya, Iya Mas. Jakarta Kota Cirebon itu adalah sebuah
kontes atau ajang duta pariwisata, tentunya untuk mengenalkan pariwisata dan budaya yang ada di kota Cirebon, itu kurang lebihnya. Dan sebenarnya tugas Jakarara itu nggak selalu tentang pariwisata dan budaya, tapi bagaimana caranya kita di situ tuh merupakan wadah untuk kita belajar, untuk mengembangkan diri. Ya contohnya saya gitu loh. Saya sangat bersyukur sih bisa masuk Jakarta karena tadi yang introvert itu kok bisa-bisanya saya masuk gitu. Jadi suatu kebanggaan sendiri sih jujur. Jadi di situ saya bisa berproses dan berkembang ke arah yang lebih baik gitu. Jadi tidak hanya sebatas untuk mengenalkan mengenalkan pariwisata dan budaya gitu. Nah, ya kan kata Mas kan kayak benar bersyukur banget gitu ya. Iya pasti. Setelah terpilihnya jadi Jakanya Cirebon gitu ya. Iya. Nah ini kan kan Mas kan ya sudah kita tahu kan ya bahwa Mas introvert gitu. Iya. Nah gimana Mas cara biar kayak kita nih introvert gitu, terus kita kan ada ibaratnya kewajiban gitu loh, ya nggak sih? Ada kewajiban buat kayak yang ngenalin yang kata Mas bilang kayak jadi duta pariwisatanya Cirebon. Dan yang saya tahu tahu ketika jadi duta seperti itu tuh memang ya nggak bisa tuh kayak introvert malu-malu gitu kan, apalagi sekali. Ngomong di depan umum, ya nggak sih? Betul. Iya kan? Setuju. Nah gimana tuh menurut Mas? Ya sebenarnya sih balik lagi ya seperti yang saya bilang sebelumnya, bahwa di Jakarta itu tempat saya berproses dan belajar, bukan saya aja sih tapi teman-teman finalis yang lain juga. Cuma bedanya adalah mungkin teman-teman finalis itu dari segi misalkan public speakingnya lebih baik dari saya. Tapi dari situ kan saya jadi belajar ke teman-teman finalis yang lain yang rata-rata jauh lebih muda dari saya sejujurnya. Serius? Ada yang kan di persyaratan itu dari 17 sampai 23 tahun. Ada yang masih 17 tahun. Muda banget kan. Iya benar. Jaraknya jauh banget sama saya. Iya. Dan lucunya adalah saya di sana tuh dipanggil, ya sebenarnya sih umumnya itu panggilnya kita masing-masing Akang dan Teteh. Iya, Akang dan Teteh. Cuma istilahnya kayak panggilan sayang gitu ya, pasti panggilan sayang. Iya. Ada beberapa finalis yang panggil saya tuh Om. Baik, lucu gak sih? Iya, ada gitu. Gak perlu sebut nama kan. Enggak. Ya ada gitu. Tapi bukan saya aja sih yang dipanggil Om, yang rata-rata yang usianya udah matang itu ada yang dipanggil Om. Gitu. Untuk jakanya ya. Iya. Oh, tapi kan kata Mas Bagus sendiri kan sebenarnya panggilan formal nggak sih buat yang di situ, misalkan ada event nih gitu, ada event terus kayak kita nih ya jadi Jakarta kayak gitu ya. Misalnya Bagus nih lagi ada di suatu event, dan kalau ini kondisinya kalau seandainya gitu ada yang lupa nih si Raranya gitu loh, manggil Masnya Om, itu gimana? Karena belum pernah kejadian sebelumnya semoga nggak terjadi sih. Ya pasti kita nanti backup lah, istilahnya harus saling mengingatkan, panggilnya Akang Teteh ya, jangan lupa gitu. Terus jangan sampai sih, jangan sampai. Maksudnya ini kondisi aja ya, kondisi kalau semisal gitu. Paling ya mentok-mentoknya istilahnya tuh panggilnya kakak deh gitu. Kakak. Ya jangan sampai Om banget gitu. Begitu. Mas Bagus mau nanya nih. Boleh. Motivasi utama buat ikut Jakarta Cirebon tuh apa? Sama persiapannya tuh gimana sih? Wow, oke. Ini nih yang ditunggu-tunggu para sobat Stikom nih pasti nih. Iya, barangkali ada sobat Stikom yang tahun depan mau daftar kan ya. Ayo nih. Nah, ini kebetulan ada Mas Bagus. Iya. Jadi motivasi saya ikut Jakarta Kota Cirebon sejujurnya adalah karena saya ingin keluar dari zona nyaman saya. Bener banget sih. Ya karena saya itu memang benar-benar pemalu sebelumnya, susah untuk bersosialisasi dengan orang banyak terutama. Jadi ya istilahnya tuh dengan di usia yang bisa dibilang udah gak memadai gitu ya untuk tahun-tahun depannya, karena sebenarnya saya gak mau dulu daftar Jakarta tahun ini sebenarnya, karena berdasarkan saya kan scroll dulu nih, kepoin dulu Instagram Jakarta nih sebelum dibuka pendaftarannya tuh. Tahun-tahun sebelumnya batas usianya tuh maksimal 25 tahun. 25 jadi tahun. Iya tadinya. Jadi saya tuh mau biasanya belajar public speaking dulu sama meningkatkan kepercayaan diri kan. Tapi ternyata pas dibuka nih pendaftarannya ada updatean. Tiba-tiba
hah, persyaratannya 23 tahun maksimalnya, jadi kayak tahun terakhir dong, itu nggak sih kayak, Iya, iya. waduh, saya tahu kekurangan saya adalah di kepercayaan diri Iya, dan iya. public speaking, Mm-mm. apalagi ngomong di hadapan orang tuh paling nggak Mm-mm. bisa bang, sumpah. Waktu kuliah aja dulu Iya. presentasi di kelas kayak paling kurang deh gitu, bisa Iya, dibilang oke. gitu. Nggak taunya, ya udah coba aja deh. Heeh. Tahun terakhir istilahnya kayak lolos, alhamdulillah, Iya, bersyukur. alhamdulillah. Enggak juga, yang penting pengalamannya kan Iya, gitu, benar, dan benar, relasi iya, sama teman-teman yang lain Benar, gitu. benar banget. Karena kan jujur sampai sekarang juga saya masih kontekan juga sama teman-teman finalis yang belum yang beruntung belum untuk beruntung. masuk gitu. Nah, terus itu motivasinya ya, selain untuk keluar dari zona nyaman juga ada nih keinginan unik saya, mungkin bisa dibilang ya. Boleh, boleh. Nggak tahu kenapa saya itu pengen banget pakai baju adat kebesaran gitu di Jakarta, duta wisata gitulah Iya, iya, istilahnya. iya, Jadi kayak iya. sebelumnya tuh pernah sih tahu Jakarta itu kurang lebih tahun 2018 akhir lah, pertengahan apa akhir gitu. Sempat ya kan taunya kayak modelan apa ya, Putri Indonesia mungkin ya, atau Putri Pariwisata atau apa ya, semacam iya. putri-putrian gitu. Saya kira tuh nggak ada yang buat laki-lakinya gitu kan. Nggak taunya itu 2018 dia. Iya. Saya tuh coba kan ikutin akun Instagram Putri Indonesia bla bla gitu-gitu. Sampai akhirnya tahu, nggak, dengan secara tidak sengaja gitu Iya, loh. oke. Oh, apa nih Jakarta gitu. Kepoin lah, oh ternyata ada nih kontes yang bisa dibilang serupa. Bedanya adalah berpasangan. Iya, iya. sendiri-sendiri gitu kan. Ya udahlah, 2018 itu kepoin akun Instagramnya dan ternyata kelewat audisinya. Baru banget kayak habis grand final gitu. Baru tahu ada akun Jakarta gitu loh. Kayak ya kelewat, ya udah deh 2019 gitu kan. Coba tahun depannya gitu. Tapi ternyata belum rezekinya. Maksudnya ya sebenarnya belum rezeki dalam artian ya emang nggak ikut sih, karena waktu itu tuh bentrok sama komunitas paduan suara Kota Cirebon gitu, ada konser. Ada konser. Kebetulan ya ada konser. Jadi kayak ya udah deh, mungkin di paduan suara tuh untuk istilahnya kayak start awal dulu buat lebih pede deh ke depannya gitu. Buat mematangkan. Ya betul, buat mematangkan pas nanti di Jakarta gitu. Ya udah, ya itu kan masih usia berapa ya nggak tahu, lupa. Nah, 2020 nih mau coba, nggak taunya kan pandemi. Ya kan, sedih banget kan. Jadi disayangkan mengenai pandemi. Nah, pandemi. Tapi itu berjalan tapi tak apa enggak pas pandemi? Pandemi nggak ada, nggak buka ada sama sekali. Makanya ini bisa dibilang tahun ini tuh reborn. Reborn, iya benar-benar. Setelah 2 tahun nggak sih? Ya, setelah 2 tahun baru ada lagi. Gitu. Iya. Jadi makanya kayak suatu kebanggaan tersendiri bisa masuk gitu pas lagi reborn setelah pandemi. Bisa istilahnya bisa berada di antara teman-teman finalis yang hebat luar biasa backgroundnya. Orang-orang terpilih lah ya. Ya betul. Sejujurnya saya juga nggak tahu sih kenapa tiba-tiba bisa terpilih. Bukan tiba-tiba sih, pasti ada usahanya. Iya, ada usahanya, benar. Pasti ada usahanya. Cuma balik lagi, setiap dari kita kan pasti punya insecurity masing-masing, ya kan? Ya contohnya saya insecurity-nya adalah mungkin karena saya kurang percaya diri dan pemalu itu tadi. Iya, pemalu. Susah kan? Susah. Kayak untuk merubahnya itu kalau nggak dari hati, nggak diniatkan dari diri sendiri kan susah pastinya. Bener banget. Cuma karena pada saat itu kayak ini tahun terakhir istilahnya. Mau gak mau, daripada nanti nggak coba sama sekali terus penasaran, ya udah coba aja, Bismillah gitu lah ya. Bismillah itu dengan harapan penuh coba, gitu ya. Dengan harapan penuh pasti, karena ya itu tadi pengen, ya sebenarnya sih nggak muluk-muluk sih awalnya. Masuk dulu deh 11 besar gitu, 11 pasang gitu. 11 pasang berarti 22 orang, masuk dulu aja. Nanti selebihnya tuh ya tergantung performa kita kan di prakarantina atau karantina gitu. Dan itu tadi kayak udah deh, kan ini kurang lebih tuh ada ya yang daftar tuh 100 orang ya. 100 orang kurang lebih. Tapi yang pas audisi itu ada berapa ya, 80-an mungkin kurang lebih gitu. Iya, kurang. Nah, bisa dibayangkan kan, maksudnya tuh dari sekian puluh orang itu saya bisa masuk jadi 11 pasang, mengalahkan istilahnya
puluhan orang Oh iya, yang lain puluhan yang orang, iya. menurut saya pas audisi itu kan kita bisa dibilang audisinya terbuka ya. Terbuka. Dalam arti ya waktu itu sistemnya sedikit spill aja ya, barangkali Iya, ada teman-teman apa sobat Stikom yang mau daftar gitu. Nah, ini dengerin teman-teman. Jadi waktu saya audisi itu sistemnya adalah penjuriannya itu dibagi per grup gitu loh. Jadi nggak face to face satu-satu gitu. Jadi benar-benar bagi saya sih menguji mental ya. Kenapa menguji mental? Karena dengan sifat saya yang introvert itu pas penjurian dibagi per grup pasti dong ditanya satu-satu. Kalau misalkan ada pertanyaan yang nggak bisa dijawab, misalnya kayak malu nggak sih sama teman-teman yang bisa jawab. Jadi kan di situ tekanan mentalnya kayak iya bener, tekanan mental. wow gitu, ya kan? Iya apalagi kan yang Mas kata bilang bahwa Mas ini pemalu banget ya. Ya, Pasti sebelumnya, pasti ya. tekanannya kayak Ya, bener, aduh bener. gimana nih ya kan. Iya benar-benar. Ya apalagi kan istilahnya kan kalau misalkan face to face satu-satu gitu kan cukup antara kita dan juri yang tahu gitu. Benar. Kalau bareng-bareng per grup itu kan kayak aduh malu banget nih saya gitu nggak bisa jawab gitu. Apalagi kan pasti ya setiap finalis itu punya kekurangan dan kelebihan masing-masing Benar gitu. banget. Padahal sih sebenarnya apa namanya pas audisi ya kayaknya sih yang lain juga fokus sama dirinya masing-masing gitu. Iya. Cuma ya mungkin pemikiran sayanya aja yang terlalu Iya. overthinking gitu Overthinking, kalau ya, bahasa overthinking. anak gaulnya gitu Iya, ya. overthinking. Gitu sih. Iya. Nah, Terus kan Mas Bagus nih diumumin nih kalau Mas Bagus tuh lolos untuk audisinya. Nah, perasaan Mas waktu itu tuh gimana pas tahu Mas lolos Jakarta Cirebon? Oke, perasaannya ya kalau misalkan jujur perasaan bakalan masuk itu pasti ada jujur. Iya, Bukan iya. sombong ya, Iya, bukan iya, sombong karena saya merasa saya tampil jauh lebih maksimal semampu saya waktu itu. Terlepas dari ada sih istilahnya kayak ada kurangnya pasti Iya, ada pasti. gitu. Di satu pos waktu itu bahasa Cirebon ya. Iya. Saya jujur kurang di bahasa Cirebon bebasan apa. Oh iya bebasan, iya benar bebasan. Agak susah kan zaman sekarang kan bisa Iya, dibilang benar, bahasa benar. Cirebon bebasan itu tuh jarang banget kan yang pakai gitu. Iya, Ya iya. kalau perkenalan boleh lah gitu Iya. ya. Cuma kalau ditanya-tanya gitu ya kita misalkan paham cuma untuk jawabnya kadang susah kayak misalkan bahasa Inggris aja gitu ya Iya, kan. iya. Gitu aja sih. Nah, uniknya bukan unik sih, lebih ke gimana ya? Ya pasti kaget sih karena for your information saya itu diumumkan di urutan terakhir. Oh. Jadi Iya. rasanya tahu nggak sih kayak yaudah lolos, alhamdulillah bersyukur luar biasa. Kalau enggak, oh ya udah nggak apa-apa, mungkin emang jalannya bukan di sini. Tapi sebelum pengumuman itu menit-menit sebelum diumumkan siapa pasangan terakhir itu saya tiba-tiba ingat pas pagi itu berangkat pagi pamitan sama ibu saya. Iya. Kenapa tiba-tiba ingat? Karena biasanya kan Pak sama orang tua pasti selalu pamit dong. Iya, pamit. Cuma ada bedanya. Bedanya adalah mungkin karena ini ikut audisi gitu ceritanya. iya. Jadi lebih ke kayak minta doanya, bener-bener minta doa. Dan di situ yang mengharukan adalah untuk pertama kalinya pamitan sampai ibu saya bilang, sini cium dulu, peluk dulu. Di situ kayak wah kayak bener-bener dapat Iya. support Iya. system yang luar biasa gitu. Sekaligus restu. Sekaligus restu, jadi kayak ya makanya bisa menampilkan yang terbaik pastinya karena berkat doa ibu Iya, juga. benar, Makanya benar. doa ibu itu penting ya, mujarab gitu istilahnya. Nah pas diumumkan itu kayak disebutkan Bagus Kristianto Hamijaya. Tahu nggak sih rasanya antara kaget dan emang percaya bakalan masuk, iya, jujur. iya, Bukan kepedean ya, Iya, jujur. Cuma di situ tuh ada sih ya kepedeannya gini. Di saat apa ya, jujur ya, saya saat teman-teman yang masuk iya. itu jadi finalis 11 pasang itu, sebelum disebutkan pasangan terakhir, saya antusias banget sama yang masuk. Saya selalu tepuk tangan dengan istilahnya dengan antusias lah Antusias, gitu. iya, benar. Karena saya tahu maksudnya ngikutin kan Iya. perjalanan mereka gitu. Jadi pas mereka masuk, wow keren, dan saya juga ngerasa udah kayak
udah Hmm. ngerasa ini kayaknya bakalan masuk deh, ternyata Iya. bener loh, Oh, kayak iya. feelingnya sama gitu maksudnya. Iya. Kelihatan soalnya kan, kalau bagi saya sendiri Iya. ngelihat pas awal datang kenalan sama teman-teman finalis yang dekat di situ lah gitu istilahnya, Hmm. meskipun gak semua, tapi kan pas ada kan salah satu pos unjuk kabisa namanya. Apa itu? Jadi pos unjuk kabisa itu apa namanya, untuk menampilkan bakat kita tuh apa gitu, Oh. ya kan. Oh. Bakatnya kan macam-macam. Kebetulan ada yang tari modern, tari Hmm. topeng, tari pokoknya Cirebonan gitu. Ada Oh, yang Berarti itu di depan di depan para semua peserta. finalis, di depan semua finalis. Wah. Bayangkan, Iya. ya kan, dengan Seperti- saya yang introvert, tapi Heeh. karena salah satu bakat saya adalah menggambar ya. Hmm. Jadi alhamdulillahnya tuh waktu itu nggak tampil di hadapan banget, jadi Heeh. agak ke pinggir gitu loh. Jadi Oh. kayak saya gambar di samping juri nih, Iya. terus next peserta yang lain saya sih udah cuma gambar aja fokus gitu loh. Iya. Gitu, jadi nggak terlalu deg-degan banget lah gitu. Oh. Alhamdulillahnya, karena mungkin kan kalau bakat menggambar itu kan perlu waktu ya. Iya, Nggak- benar nggak waktu. mungkin juga harus di depan sambil gambar, apalagi kalau misalkan gambarnya gede gitu kan. Iya. Kan nggak tahu tuh kelarnya kapan. Ya, jadi pada saat itu ya gambar sih sedikit spill gitu loh. Tapi mungkin saran dari saya ya barangkali Mm-mm, sobat Stikom yang mau daftar gitu, sebenarnya sih Simak baik-baik Ya. Sobat Stikom. untuk unjuk kabisa, soalnya ada nih beberapa apa namanya teman-teman finalis yang lain gitu. Sebelum audisi itu kita ngobrol kan lewat chat gitu. Kamu unjuk kabisa, iya buat audisinya unjuk kabisanya apa, ini mereka tuh kadang nggak tahu bakat mereka apa gitu loh, Iya Ya sih, nggak sih? iya sih kepikiran sih, iya kepikiran gitu juga sih kayak. ya kan. Ya meskipun sudah dipersiapkan, tapi dengan kayak audisi yang mereka nggak tahu nggak sih, mereka nggak tahu dan Iya, ya kayak iya. tiba-tiba unjuk apa? Kabisa, Kabisa unjuk kabisa. dan ya pastilah kayak apa ya Iya, gitu, bakat saya apa yang mau apa kita gitu. unjukin gitu. Iya, iya. Iya. Sebenarnya macam-macam waktu saya audisi aja pun teman-teman finalis yang lain tuh ada yang baca puisi, ada yang nyanyi, ada yang tari tadi, ada yang monolog, ada yang apa namanya speech, mungkin banyak sih pokoknya macam-macam. Bahkan ada tuh yang memorable bagi saya adalah ketika salah satu finalis dia acting jadi kayak bukan pengemis apa gelandangan mohon maaf ya, gelandangan gitu, dan aktingnya jujur bagus banget, dan itu salah satu finalis salah satu calon finalis yang saya jagokan untuk masuk. Oh. Awalnya saya itu ngerasa kayaknya dia deh yang spot terakhir untuk mengisi 11 pasang, bukan saya. Tapi ternyata saya yang dipanggil, jadi alhamdulillah ya gitu loh. Oh, berarti yang tadi yang Mas Kagumi itu finalis yang Mas Kagumi berarti nggak masuk? Nggak masuk. Padahal itu tuh Oh. salah satu jagoan saya, jujur. Oh. Jadi ya itu tadi namanya juga kan rezeki orang, Iya, kan nggak ada bener sih, yang iya, tahu bener sih. gitu kan ya. Mungkin kalau usianya masih cukup bisalah Mas, ya tidak usah sebut nama lah ya. Iya. Gitu. Itu seru audisinya. Pokoknya audisinya ada 7 pos kurang lebih. Ya pastinya. Berarti berpos ya? Ya per pos dan per grup, ada grup masing-masing gitu. Oke. Itu Kan udah gitu kan diumumin nih lolos. Nah setelah itu tuh, setelah lolos, step selanjutnya tuh ngapain Mas kalau boleh tahu? Oke, sebelum ke pertanyaan itu boleh nggak nanya? apa? Tadi sempat ke apa ya? Lupa. Iya, kelupaan gitu. Ya. Mas kan nih, kan itu kan dari 11 ya? 11 finalis ya? Ya, Iya, dipilihnya langsung 11 finalis. 11 finalis kan, dan Mas 11 di giliran pasang. terakhir. Ya. Mas kayak ada apa ya, bahasanya terdiam nggak sih, kayak tapi maksudnya senangnya tuh iya, di dalam iya, hati kayak paham. alhamdulillah gitu, tapi kayak Iya. kayak terdiam Sempat dulu gitu. terdiam dulu Iya, gitu. terdiam gitu. Kayak Jadi gitu nggak sih? kalau terdiam sih enggak, jadi lebih ke Langsung ekspresiin. langsung ekspresi kaget gitu, nutup mulut gitu, alhamdulillah maksudnya ya Iya. gitu. Terus langsung maju ke depan dan sumpah demi Allah itu mau nangis jujur. Cuma kan kalau ikut duta-duta begitu kan harus istilahnya tuh stay cool, harus kalem, nggak boleh lebay lah ya, bisa dibilang gitu. Jadi kayak saya juga sempet sih waktu itu tuh ada salah satu panitia pas lagi mau penyematan selempang gitu kan, satu-satu dulu dari ujung ke ujung gitu ya.
bagus senyum, jangan lupa. Karena itu saya ekspresinya tuh gimana coba, mau nangis tapi harus sambil senyum, gimana coba bayangin. Gak tahu, gak bisa dijelasin deh, pokoknya mukanya kayak gimana, bener-bener speechless ya. iya speechless, gak nyangka bisa masuk. Ya sebenarnya sih nyangka, cuma kaget, tetap aja kaget Iya, gak sih, karena meskipun ada itu usahanya terakhir. gitu. Iya karena Karena- terakhir gitu, dipanggilnya terakhir kok bisa. Dan sedikit pedenya lagi adalah apa namanya, ketika sebelum diumumin itu ada panitia yang kayak ngelirik gitu loh. Jadi kan saya kepedean ya. Oh Iya iya, gak sih? oke. Jadi tuh kayak kepedean, tapi tetap aja sih sejujurnya kaget. Makanya sempat ada terharu-terharu gitu. Dan tahap selanjutnya adalah rangkaian acara kan selesai nih, udah terpilih 11 pasang, 22 orang. Kita naik ke atas, ke lantai 2 gitu, di dinas. Nah itu tuh kita tuh dipasangin. Kan Iya, belum jelas Belum, pasangannya iya, siapa iya, gitu iya. istilahnya. Kita dipasangin sepertinya sesuai urutan tinggi badan gitu loh ya. Kayaknya sih gitu. Iya. Gak tahu saya juga sebenarnya. Nah, dipasangin lalu dikasihin selempang gitu. Selempang kelurahan kan di Cirebon ada 22 kelurahan kan di kota Cirebon gitu. Oh berarti di hari yang sama dong berarti. Di hari yang sama langsung dipasangkan setelah terpilih 11 pasang itu 22 orang, langsung naik ke atas, di briefing segala macam. Maksudnya di briefing kayak misalkan kalian yakin enggak nih buat ke tahap selanjutnya, maksudnya meyakinkan lagi ke teman-teman finalis yang masuk, karena kedepannya jadwalnya akan sangat padat gitu loh. Oke. Jadi mumpung masih di situ, kalau misalkan emang mau mundur ya kan masih ada teman-teman yang di bawah yang belum pulang kan, jadi ada yang gantiin gitu istilahnya nantinya. Ya tapi kan logikanya udah masuk nih gitu. Masa iya mau digantiin gak sih gitu kan. Coba, meskipun istilahnya saya juga ngerasanya fisik saya lemah sih sebenarnya. Tapi kayak ini kan salah satu impian saya gitu loh. Bisa masuk aja udah alhamdulillah gitu. Kedepannya sih gak tau lah gimana gitu. Ya itu tadi langsung lah dipasangin briefing buat kegiatan selanjutnya gitu aja sih. Banyak sih padat kegiatannya waktu itu, dari photoshoot buat ini kan official photoshoot buat di up ke Instagram, buat pengabdian masyarakat tuh tentunya ada, ya gitu banyak pokoknya. Berarti itu kan udah banyak udah dikasih tahu kalau bakal banyak kegiatan nih. Ya. Dari banyaknya kegiatan itu tuh ada nggak sih satu momen yang Mas tuh suka banget gitu sama momen itu, kayak excited banget buat ngelakuin kegiatan itu tuh? Sebenarnya kalau menurut saya setiap kegiatan itu punya momennya masing-masing ya. Jadi kalau saya sih ngerasanya setiap kegiatan itu ya semuanya seru, semuanya berkesan sih, cuma ya berkesannya beda-beda. Tapi kalau misalkan ditanya yang paling seru, yang paling berkesan itu di mana? Pas outbound, jujur. Iya, karena happy-nya lebih kerasa ya. Happy pasti ada, tegangnya juga ada, karena waktu itu kita outbound adalah pelatihan semi militer. Oh, semi militer. Iya, kaget semi militer ya. Ya pokoknya wow, itu benar-benar melatih mental saya yang emang benar-benar pemalu, melatih kedisiplinan, melatih kekompakan. Pokoknya ada satu momen, karena saya juga dari awal udah bilang kan ke panitia bahwa saya fisiknya itu lemah. Dan pada saat outbound itu pas ya pokoknya ada kan yang kayak naik gitu tinggi banget gitu. Oh iya, climbing. Iya pokoknya nggak tahu, pokoknya lupa namanya. Iya itu pokoknya begitulah, yang untuk biasa tentara pada latihan gitu loh. Iya. Sampai ada yang ngerayap di bambu gitu, ada di juga bangka. ya gitu-gitulah pokoknya. Nah ada salah satu momen di mana tiba-tiba kaki saya kram. Nggak bisa jalan itu sama di sekali. Kondisinya di mana? Kondisinya adalah waktu itu tuh mau main lumpur lah. Main lumpur. Ya sebenarnya sih kenapa bisa kram itu mungkin karena satu emang fisik saya lemah, dua karena saya jarang olahraga, ketiga mungkin karena pemanasannya itu saya kurang serius ya, mungkin karena jarang olahraga itu tadi. Nah pas kerasanya itu si kaki ngerasa kram itu ketika ya di lumpur itu tadi, maksudnya tuh karena nggak bisa nyampe ke ujung kan, jadi jatuh ke bawah. Lumpurnya itu tebal banget kan, jadi
si sepatu tuh sampai mau nyangkut di dalam tuh nggak Oh, bisa iya. gitu. Tapi tetap kayak keras banget gitu, ini gimana nggak bisa keluar gitu. Mungkin Itu keramnya berarti dari dari paha ke paha bawah. sampai ke bawah. Iya, Oh. sebelah kiri, sebelah kanan apa Iya. kiri lupa. Nah, itu tuh sebelah kiri sih kalau nggak salah. Nah, pas itu tuh berusaha kan sekuat tenaga. Ya itu sih pas di lumpur itu ngerasanya kayak, oh ini masih biasa aja, dia bisa diangkat lah meskipun Iya. susah gitu Iya. ya. Mana sepatu kan nggak boleh sampai ketinggalan di dalam Iya, kan, iya, jadi bener sih. mempertahankan sepatu Hati. juga. Iya kan? So, jadi kayak, aduh gimana nih, kayak istilahnya udah terserah dia mau kotor sekotor apapun, yang penting kita mengikuti arahan Iya, dari bener. sana kan gitu. Iya. Nah sampai nih ke ujung dengan Masya Allah, pokoknya pakaiannya udah, kalau kering sih nggak berbentuk lagi ya kayaknya Iya, gitu. iya, iya. Nah dari situ setelah itu tuh mulai nih kerasa, padahal dari awal juga udah ngerasanya tuh pas naik mungkin salah posisi naiknya Iya, gitu iya, ya, ditambah kurang pemanasan apa gimana nggak tahu, udah kerasa bentar dulu Pak, saya mau kram kayaknya gitu ya. Iya. Bilang dulu kan, oh ya udah kakinya gini dulu, kamunya gini, pokoknya diajarin nih posisinya. Pokoknya setelah itu kram, bener-bener kram, gak bisa jalan sama sekali. Di situ adalah, bagi saya sih yang bikin saya terharu dan memorable itu adalah ketika kalian gimana ya, pokoknya intinya kalau orang introvert gitu kan pasti ada trust issue sendiri ya. Iya, gitu loh. benar banget. Nah jadi kayak mau deket sama teman-teman yang lain, pengen ya pasti pengen, cuma karena ada satu dan lain hal, jadi kayak kita overthinking sendiri sebelum kenal sama mereka gitu kan. Oh iya. Jadinya Kayak ragu gitu ya, mau Iya. mau ngedeketin tuh ragu gak sih? iya bener banget. Tapi pas outbound itu, pas kaki saya kram, ada momen dimana bagaimana caranya kalian finalisasi yang lain 21 orang itu, Mbak Ati, bawa saya ke ujung sana tanpa basah di apa sih, di kayak kolam itu loh, kolam buatan apa gitu kan, lumpur semua tuh. Gimana caranya, pokoknya jangan sampai basah, pokoknya jangan sampai nyemplung lah ke bawah gitu istilahnya. Gimana di situ bener-bener sih kekompakannya diuji, dan di situ saya baru tahu karakter dari tiap finalis itu gimana. Yang saya kira pas first impression saya ke dia, misalkan ini kayaknya orangnya sombong deh, ini kayaknya orangnya nggak asik buat diajak ngomong deh, gitu-gitu, berubah semua di situ, jujur. Di situ kayak, oh ternyata pemikiran saya selama ini salah, mungkin karena saya terlalu gimana ya, membatasi diri saya gitu kan. Tapi setelah tahu pas hari itu, oh ternyata dia nggak begitu kok gitu. Jadi dari situ tuh mulai dekat lah. Alhamdulillah semenjak outbound itu kita jadi dekat satu sama lain dan mengerti satu sama lain gitu. Ya itu terharunya bener-bener sampai saya, karena nggak bisa jalan kan, sama sekali nggak bisa jalan, saya dioper gitu loh, dibikin kayak jembatan-jembatan gitu, ngerti nggak sih? Iya. Pokoknya sampai ke ke ujung gitu ya, meskipun ada sih basah-basah dikit nyemplung karena keberatan mungkin apa gimana, salah megang gitu ya. Tapi alhamdulillah pada akhirnya nyampe gitu ke ujung gitu. Itu sih memorable-nya tuh pas outbound gitu loh. Kekompakannya itu baru bener-bener, oh mereka ternyata peduli sama saya gitu loh. Gitu. Oke Mas Bagus, kalau boleh tahu itu kan kegiatannya banyak ya? Iya. Nah, kan tempat tinggal kan misah-misah. Nah, itu kalian di satu asrama atau pulang pergi? Oke, itu sebenarnya pulang pergi sih, ada jadwalnya. Iya, ada jadwalnya. Misalkan besok nih, misalkan besok kita, atau taruh misalkan di outbound ya, di outbound itu kita tuh jam 6 pagi harus udah kumpul di tempat, jam 6 pagi. Nah, gimana cara untuk biar tepat waktu adalah dengan kita, nggak semuanya sih yang bisa aja, apalagi yang jauh, terutama yang jauh rumahnya, nginep di rumah teman yang lain gitu. Gitu. Jadi kayak biar mengantisipasi mengantisipasi biar nggak telat kan agak serem ya kalau telat, apalagi sama militer ya. Iya benar gitu sih. Nah ini kan tadi kan kata Mas Bagus ada semi militernya kan. Iya. Nah berarti ini tempatnya berbeda dong. Berarti ini setelah audisi apa pas audisi? Setelah ya, Bas? Setelah ya. Berarti audisi. Prosesi kata Mas Prakarantina ya? Iya. Berarti ini pas outbound berarti
tempat berbeda gitu ya. Beda. Oh. Iya. Ini nih kalau boleh tahu ya. Iya, iya, iya. Kalau boleh tahu ini di tempat bener-bener kayak biasanya kan dulu pengalaman saya tuh dulu kalau misalkan ospek atau kayak masa-masa mos gitu, Iya. itu kan pergi ke yang namanya kayak batalion gitu kan. Nah kita tuh dilatih situ. Ya. Itu Itu sama. oke. Oh, Kami ternyata juga di sama. sana. Oh, Iya. oke. Kami juga di sana. Oke, Ya, berarti pokoknya luar biasa. ya tak kira saya kira tuh dari panitia penyelenggaranya yang membuat kehalang rintangnya. Ternyata Nah, memang. ternyata emang langsung di tempat latihan militernya biasa dipakai Oke, latihan oke. militer gitu. Oke. Jadi Pak, kalau bagi saya yang istilahnya apa namanya introvert begini tuh kaget jujur. Ya, saya juga pernah sih ikut organisasi sampai begitu, tapi nggak sampai begitu kan ya Iya. maksudnya. Tapi setelah sampai ke sana, ya sebenarnya dampaknya itu kerasanya setelah sih, Setelah. setelah apa outbound itu. Hmm. Kalau pas outboundnya sih kayak ya mungkin pastilah ya tertekan lah, ada rasa tertekan. Tapi banyak pelajaran yang didapat setelahnya, bukan pas itunya gitu loh. Oke. Nah, di sini kan ada momen dimana prakarantina Ya. dan sesudahnya menjadi jakalnya Cirebon kan. Iya, iya. Nah, saya mau tahu dong Mas, suka dukanya pas prakarantina Iya. dan setelahnya jadi jakalnya Cirebon. Suka duka ya. Iya. Pas. Kalau misalkan prakarantina, apa ya? Kita prakarantina tuh lebih ke pembakalan materi sih, Pembakalan baik itu materi. Oke. pariwisata, budaya. Ada juga kita kan waktu itu prakarantina di Luxton Hotel tuh, yang di Kartini tuh ya. Kita tuh ada gala dinner dan kita tuh belajar table manner. Dan tahu nggak, saya baru pertama kali belajar table manner. Jujur, ternyata table manner begitu ya, bisa dibilang ribet. Bukan ribet sih, mungkin memang karena prosedurnya begitu Iya. ya, ala-ala Eropa gitu. Tapi bagi saya sih kayak susah nggak sih? Jadi istilahnya tuh kita kan biasanya kalau jadi orang biasa ya istilahnya makan ya udah makan aja gitu kan. Tapi sebagai Jakarta Kota Cirebon tuh kita harus makan aja tuh ya istilahnya tuh ada aturannya, harus elegan, harus begini, harus begitu gitu sih. Jadi kembali lagi mungkin kalau setelah dari Jakarta itu adalah bagaimana caranya kita untuk menjadi diri sendiri dan menempatkan diri gitu loh. Karena kan beda ya antara kita lagi bertugas jadi Jakarta sama enggak gitu kan, lebih ke gitu sih. Gitu. Berarti emang bener-bener semuanya diajarin ya? Diajarin banget, termasuk public speaking juga ada kelasnya. Oke. Nah itu kan pas prakarantina tuh baru kan. Nah ini setelahnya menjadi jakanya. Setelahnya ya. Iya. Oke. Setelahnya sejujurnya untuk penugasan sendiri itu pastinya lebih banyaknya itu ke yang tiga besar ya, tiga pasang itu. Besar. Lebih banyaknya karena mereka istilahnya spotlightnya gitu kan. Oke. Nah, dan untuk teman-teman yang bukan atau belum rezekinya masuk ke tiga besar itu, sebenarnya ada tugas. Cuma tugasnya itu kalau misalkan kita bisa. Jadi kalau misalkan kan ada nih kebanyakan teman-teman finalis yang lain itu ada yang masih kuliah, ada yang udah bekerja kan gitu. Jadi kalau misalkan dapat tugas nih, kalau bisa ya ambil, kalau nggak bisa ya dialihkan ke teman yang bisa. Berarti gitu. Masih opsi gitu ya? Ya, tapi itu di luar dari tiga besar ya. Kalau tiga besar itu pasti misalkan ada tugas apapun pasti mereka ikut. Cuma yang lainnya itu ya kalau ada yang bisa ya boleh ikut. Oke. Gitu. Ya buat Mas Bagus sih, kalau misalnya itu kan udah ikut Rajaka Cirebon nih, impact positif yang Mas dapat dari ikutan kontes itu tuh apa sih? Impactnya, jujur ya, impactnya itu mungkin karena sekarang saya udah punya dapat kesempatan baru ya, Jaka Kota Cirebon gitu 2022. Impactnya adalah saya lebih percaya diri sih, jujur. Iya karena memang ya dibangun dari masa prakarantina ya. Iya.
Dan impactnya besar banget ya. Besar ke banget jujur. Mas Bagus ya. Saya yang tadinya pemalu, bahkan waktu itu di sesi 11 besar, 11 Mm-mm. pasang itu kan ada sesi speech. Hmm. Nah, jujur pas waktu latihan itu saya sering sekali dapat masukan dari panitia. Dari panitia. Karena apa? Ya karena saya kan pemalu itu tadi. Mm-mm. Kalau ngomong itu tuh kecil, Kecil. volumenya Ah. lemah lembut gitu Iya. pokoknya ya. Iya. Di situ tuh selalu dikasih masukan untuk dipertegas, Hmm. volume dikencengin gitu-gitu kan. Tapi pas saat speech di malam final, nggak tahu mungkin karena kebawa euforia di sana ya kan, di Iya. hadapan para pejabat daerah, ada Hmm. ibu wakil wali kota juga kan, Oh. gimana coba, ditambah ada pelaku pageant, maksudnya itu kayak duta pariwisata yang lain gitu kan, ada Hmm. Putri Indonesia, top 5 Putri Indonesia Jawa Barat juga kan yang kebetulan jadi juri segala macam gitu. Jadi kayak alhamdulillah, meskipun tadinya di belakang panggung itu tuh grogi, tapi pas di depan panggung kayak kok bisa saya sepercaya diri itu. Dan sekedar informasi aja ya, itu tuh beberapa hari sebelum final saya lagi sakit flu dan batuk. Oh. Jadi yang saya khawatirkan itu sebenarnya bukan pileknya ya, bukan flu-nya, karena kalau Heeh. flu itu kena AC itu jadi mampet ya Iya, istilahnya iya, gitu iya. kan. Hmm. Tapi kalau batuk nih, misalkan kita lagi speech 11 besar, Iya. yang dikhawatirkan itu tuh batuk, Iya, jujur. iya, iya. Saya di belakang panggung itu selalu minum. Ya Biar buat gak- biar biar gak gatal gitu loh ya. Iya, benar-benar. Juga, aduh ini gimana, saya di belakang panggung tuh berdoanya tuh jangan sampai batuk gitu. Hmm. Sampai di belakang panggung tuh pokoknya hektik banget. Bahkan saya tuh pas setelah opening dance kan ganti pakai baju dari eco fashion gitu, Iya. dari limbah plastik Hmm. gitu kan, dan kardus. Nah sempet nih tabrakan sama salah satu finalis karena diburu-buru waktu kan. Jadi mana saya nabraknya tuh yang pakai kostumnya yang gede banget gitu loh. Oh. Coba. Itu Mas yang make apa? Bukan, saya sih Oh. alhamdulillah simpel, cuma Oh, iya. pas kan keluarnya tuh dari pintu keluarnya kan ada 2. Iya. Nah, harus lari-lari gitu kan biar keburu waktunya gitu kan. Oh. Nah, nggak sengaja gitu nabrak sama finalis yang lain gitu. Ya pokoknya hektik banget sih di belakang panggung. Mungkin kalau bisa dilihat tayangan ulangnya di YouTube. Oke, Nah, oke. pokoknya tuh kelihatannya mungkin ya udah sekedar wah gitu aja, tapi ternyata di belakang panggung lebih hektik lagi gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi, itu Oh, Jaka Rara kalau sudah terpilih, Ya. apakah harus melakukan sesuatu yang berimpact pada desa yang Mas Bagus tinggali gitu? Ya sebenarnya sih, ya pastinya harus berimpact ya, apalagi setelah kita melakukan pengabdian masyarakat di masing-masing kelurahan kan. Nah waktu itu saya juga bikin sebuah program di Kelurahan Derajat. Nah karena saya mewakili Kelurahan Derajat waktu itu, saya membuat sebuah program namanya itu Goes to Know. Ini ada sedikit lucu sih dan aneh, mungkin kesannya aneh ya, harusnya Iya. kan get to know gitu ya. Oh, Ini jadi Goes to Know. Kenapa Goes to Know? Adalah terinspirasi dari nama panggilan saya, Gus. Jadi Oh. diplesetin jadi Oh, Goes Gus. gitu, Goes to Know gitu, pergi untuk mencari tahu. Mencari tahu apa? Mencari tahu potensi yang ada di Kelurahan Derajat, baik itu pariwisata, budaya dan lain sebagainya, begitu waktu itu ya. Iya. Sebenarnya programnya itu sampai sekarang juga bukan ditujukan untuk Kelurahan Derajat aja sih sebenarnya. Kebetulan program yang saya buat ini tuh sebenarnya mulai dari awal tahun 2020. Cuma karena pandemi jadinya Iya. baru terlaksana pas ikut Jakarta Kota Cirebon. Kesempatan nih. Oh, kesempatan. Jadi kayak ada wadah. Jadi kan kalau misalkan kita udah punya gelar, istilahnya udah ada Iya. sematan baru, suara kita lebih didengar, ya nggak sih? Iya benar Gitu. benar. Jadi sekarang lebih enak kalau misalkan mau promosi tentang pariwisata dan budaya juga, istilahnya lebih gampang lah karena detail yang didapat gitu loh. Itu sih, tinggal bagaimana caranya saya konsisten untuk melakukan program itu gitu. Nah, ini kan Mas ini berarti kan otomatis jadi kayak dutanya di desa itu ya. Iya. Di desa itu kan. Kelurahan, ya. Di kelurahan. Nah, kalau misalnya Iya. di situ tuh ada kayak semisal kayak ada event gitu. Ada event kayak misalkan kayak bazar dan segala macem. Nah, Mas itu ikut andil apa gimana?
Oh ya, kebetulan waktu saya masih melakukan pengabdian masyarakat ya, Mm-mm. karena setelah pengabdian masyarakat langsung masuk prakarantina jadi nggak sempat lagi. Oh. Pas masa pengabdian masyarakat itu kebetulan saya sempat ditunjuk nih jadi pembawa acara untuk halal bihalal. Bayangkan, Iya. saya seorang introvert disuruh jadi pembawa acara. Halal. Oke. Ya. Serius bu, itu waktu itu iya sama Pak Lurah juga ditunjuk gitu langsung. Kebetulan nih karena ada duta pariwisata gitu, cobalah jadi pembawa acara buat halal bihalal. Itu tuh dadakan sorenya. Sore. Berarti beberapa jam tah? Enggak, maksudnya tuh sore inilah misalkan sekitar jam 4-5 sore, besok paginya tuh harus jadi pembawa acara. Jadi kan untuk mempersiapkan mental itu Iya. ditambahkan saya sama sekali tidak ada basic untuk jadi pembawa acara MC gitu ya. Langsung di situ semalaman saya hampir nggak tidur berapa jam doang cari referensi di YouTube. Itu sumpah sih bener-bener saya sampai segitunya karena kan bawa nama Kelurahan Rajat dan pasti yang datang banyak kan ya. Dan kayak, banyak tokoh-tokoh juga. Nah iya kan, jadi oh ya udahlah dicoba aja. Dan balik lagi pas coba nih jadi pembawa acara, ternyata apa yang saya takutkan tuh tidak terjadi sama sekali. Mungkin itu karena pemikiran saya aja, mungkin karena baru pertama kali overthinking itu ya, dasar saya manusia overthinking gitu ya. Lebih ke kayak jadi pembawa acara ternyata begini ya gitu kayak. Ya awalnya sih pasti grogi deg-degan, apalagi kan pas di tengah acara itu kebetulan ada Bapak Camat dari Kecamatan Pekalipan kalau nggak salah ya. Datang tuh jadi kayak waduh ini ada Bapak Camat gimana nih gitu kan. Apalagi kan istilahnya harusnya Bapak Camatnya itu harusnya dari awal datangnya kan, nggak taunya karena ada kesibukan di luar jadi baru di tengah acara. Ya kita yang nyiapin istilahnya skrip gitu kan langsung mikir keras kan gimana caranya untuk tiba-tiba ada Bapak Camat datang nih ya, kita kan improve kan kata-katanya gitu di situ. Oh, belajar lagi gitu, ada dapat pengalaman baru lagi gitu sih. Seru. Nah, kan biasanya nih ya, saya sendiri pun biasanya tuh menjadi tim dadakan, Mas. Oke. Seperti Mas kayak gini nih. Cuman bedanya kan saya kan biasanya kan kayak dulu ya di organisasi ya. Dulu di organisasi tuh saya sering banget jadi tim dadakan. Gitu kayak semisal nih, sebenarnya udah ada yang tunjuk nih, jadi misalnya dari MC. Jadi MC dan ya saya tenang dong Mas. Iya sih. Tenang gitu. Tenang dan ya udah nggak mikirin gitu. Dan tiba-tiba coba kamu gantiin si ini ya buat jadi ini. Maksudku ya enggak sedadakan ini gitu. Harusnya kan kayak ada briefing dulu kayak oke, nanti kalau semisalkan ini nggak bisa kamu ya. Itu sih bener-bener wah. Itu pengalaman juga buat saya sih Mas. Kayak bener-bener bener-bener harus siap gitu loh. Tapi yang menurut saya kalau misalnya jadi MC nih biasanya tuh lebih terkendala karena di awalnya itu kayak misal nih siapa aja nih yang datang kayak Mas. Nah, iya betul. Kayak siapa yang datang ya gitu loh. Terus kan harus jadi sambutan gitu ya. Iya, terus kalau seandainya nih kayak kondisinya Mas dadakan gitu kayak bener-bener apalagi kan nggak tahu karena bilangnya kan takut salah nggak sih? Bener. Kalau ya oke dia kalau misalkan ya udah tahu dia tuh haji gitu kan. Tapi kan tetap kan bahwa harus ada titelnya pasti ada gitu kan di belakangnya gitu. Iya benar sih. Ya, tapi saya juga waktu itu pas datang kan pagi-pagi maksudnya sebelum acara dimulai karena ya itu untuk cari tahu nih ini siapa aja Bu buat sambutan. Pada yang terhormat siapa-siapanya aja kan. Ya saya udah prepare ya datang pagi-pagi. Nggak taunya sih, alhamdulillahnya tuh kayak ya udah nggak usah sebutin nama, jadi misalkan langsung aja ketua ini misalkan gitu, jadi langsung kayak alhamdulillah nggak harus sebut pakai nama gitu kan ya, meskipun tetap sih bawa catatan gitu, tapi alhamdulillahnya enggak sih. Seru sih pengalamannya. Oke Mas, balik lagi ke pembahasan tentang Jakarta Cirebon ya. Nah di Jakarta Cirebon kan finalisnya ada 11 pasang. Iya 11 pasang. Nah tadi Mas bilang yang terpilih kan 3 besar ya. Nah itu tuh ada seleksi khusus nggak sih buat jadi 3 besarnya itu? Ya pastinya seleksi khususnya itu dari audisi ya. Dari audisi kan pasti yang dicari itu yang punya wawasan yang luas, terus penampilan juga. Ya penampilan bukan berarti harus good looking ya gitu loh.
Dan satunya lagi yang terpenting adalah pembawaan kita, attitude kita, behavior gitu kan. Nah, mungkin salah satu alasan kenapa saya bisa masuk menjadi ke dalam 11 pasang itu karena udah diakumulasikan kan nilainya, baik dari brain, beauty, behavior gitu kan. Mungkin saya kurangnya adalah di kepercayaan diri dan public speaking saya gitu. Tapi mungkin ada kelebihan lain yang membuat saya bisa masuk dan juri bisa melihat bahwa dengan saya masuk ke Jakarta saya bisa berkembang gitu. Itu sih kalau menurut saya. Dan kalau misalkan ditanya aspek yang lebih penting apa, kayaknya semuanya sih penting, sama-sama penting gitu, karena istilahnya kalau misalkan bukan percuma sih ya istilahnya kayak percuma kalau misalkan kita punya luas wawasannya tapi perilaku kita kurang baik, atau begitupun kalau misalkan kita cantik atau ganteng tapi kita wawasannya kurang, sama aja nggak sih? Ya lebih kayak gitu. Jadi semuanya tuh harus berkesinambungan gitu. Gitu. Oke, Mas. Nah, apa sih yang menjadi kriteria untuk menjadi Jakarta Cirebon Sobat Stikom? Didengerin ya. Kriterianya ya umum sih sebenarnya, maksudnya dalam arti yaitu tadi harus berwawasan luas, harus memiliki attitude yang baik, berpenampilan menarik, gitu-gitu sih umumnya ya. Tapi kalau selebihnya sih sejujurnya saya kurang tahu, karena sampai sekarang pun saya belum tahu kenapa saya bisa masuk 11 pasang gitu, karena sejujurnya sampai sekarang juga saya masih belum menyangka bahwa saya bisa melewati semua itu sampai malam final berakhir gitu. Sampai sekarang juga ya istilahnya kayak masih kayak mimpi gitu loh. Gitu sih. Lebih kayak masih bertanya-tanya meskipun sudah ada di posisi sekarang ya, masih bertanya-tanya jujur. Nah, ini Mas, kan ini kan Jakarta Cirebon ya. Dan yang perlu kita yang kita sudah tahu bahwa ya di Cirebon tuh ada yang namanya kesepuhan kan. Nah, apakah Jakarta itu ada kaitannya dengan pihak kesepuhan? Keraton kesepuhan? Nggak ada sih sebenarnya, nggak ada kaitannya. Palingan kita waktu prakarantina itu sempat kunjungan wisata gitu loh, ke beberapa tempat gitu, city tour namanya. Salah satunya adalah ke Keraton Kasepuhan. Di sana kita bertemu sama ibu ratunya lah gitu, yang di Kasepuhannya gitu. Ibu Ratu Alexandria atau apa gitu, saya lupa namanya. Dan kita tuh kayak sowan gitu loh, minta izin, minta dukungan untuk penyelenggaraan Jakarta Kota Cirebon gitu. Sekalian kita lihat-lihat nih, masuk ke dalam si Keraton Kasepuhan itu. Nah, ini kan Mas setelahnya terpilih nih kan, udah menjadi Jakanya Cirebon gitu, 11 finalis Jakarta Cirebon gitu kan. Nah, ini setelah kan pasti ada masa jabatannya nggak sih? Ada kan? Nah, setelah selesai masa jabatannya Mas Bagus, kira-kira ada yang kayak mungkin setingkat lebih gitu, kayak contohnya di Jakarta gitu, ada nggak gitu keinginan buat mencapai itu gitu? Ada, sejujurnya saya tuh sempat ada keinginan untuk membanggakan nama daerah saya ya, entah itu tempat tinggal ataupun maksudnya desa kelahiran saya maupun kota Cirebon, dan amin suatu saat nanti internasional. Amin. Sebenarnya tuh salah satu alasan kenapa saya ikut Jakarta ya, dari istilahnya dari tingkat daerah dulu nih. Saya tuh sempat kepikiran pengen coba bawa nama kota Cirebon itu ke tingkat yang lebih tinggi ya, meskipun saya sekarang ya udah jelas saya nggak bakalan dikirim ke Mojang Jajaka, karena yang dikirim ke Mojang Jajaka adalah yang juara 1 ya kan. Tapi sempat nih saya punya pemikiran bahwa saya pengen coba membawa nama kota Cirebon di
ajang nasional, Hmm. yaitu boleh sebut nama nggak? Boleh sih, Boleh, harusnya sih boleh, ya. boleh. Putra Pariwisata Jawa Barat Oh. mewakili kota Cirebon. Karena kenapa? Kebetulan sebelum saya ikut Jakarta itu saya dapat rekomendasi gitu langsung Iya. dari official akun Putra Pariwisata Jawa Barat di Instagram untuk coba ikutan. Oh. Tapi berhubung karena pada saat itu saya belum siap karena merasa pengalamannya masih kurang, jadinya saya keep dulu deh buat beberapa tahun ke depan mungkin ya, karena saya pengen coba cari pengalaman dulu gitu. Makanya saya cobanya Jakarta dulu nih, karena kebetulan kan terakhir usianya. Iya, Kalau benar. Putra Pariwisata Jawa Barat itu kalau nggak salah sampai 28 tahun batas usianya, jadi masih panjang gitu waktu persiapannya begitu. Paling itu sih kalau misalkan target selanjutnya ya, selain untuk karir, maksudnya selain untuk karir kan pasti ya adalah pengen coba membanggakan kota Cirebon gitu. Oke. Mas Bagus, aduh, mau nanya, kan sebelum ikut Jakarta Kota Cirebon nih, kesibukannya tuh apa sih sebelumnya? Saya itu sebenarnya adalah seorang freelancer lukisan atau sketsa wajah manual ya. Selain itu saya juga merangkap sebagai desainer grafis. Karena kebetulan selama di Stikom Poltek Cirebon ini saya lebih condongnya itu ke desain grafis dan website sih. Cuma sekarang website sudah jarang gitu. Selain itu saya juga lagi proses pengen bikin kayak agensi modeling sendiri gitu loh. Doain aja ya gitu. Amin. Karena apa? Karena saya pernah punya cita-cita pengen jadi model, cuma belum kesampaian gitu. Jadi meskipun gak kesampaian, tapi setidaknya saya bisa punya wadah gitu buat anak-anak yang punya mimpi yang sama gitu loh. Jadi ya pengen punya agensi modeling sendiri. Berarti Mas Bagus nih ada ketertarikan di bidang model juga ya berarti? Ada. Cuma kayaknya sekarang jadi model udah nggak bisa nggak sih usianya gitu. Kecuali kalau misalkan ada tawaran tiba-tiba model foto doang gitu kali ya mungkin bisa gitu. Kalau model untuk runway catwalk itu kayaknya udah nggak bisa nggak sih? Kayaknya ya. Tapi nggak tahu sih kalau di kota besar ya. Ada pertanyaan lagi. Tantangan atau pengalaman apa yang paling berkesan menjadi Jakanya Cirebon? Wow, tantangan dulu ya. Iya. Tantangannya itu adalah karena sebenarnya saya itu istilahnya tuh kurang mendapatkan dukungan lah dari orang tua saya, terutama papa saya. Karena apa? Karena papa saya adalah tipikal orang yang tegas dan berpikir bahwa ajang seperti ini tuh di zamannya mungkin ya, pokoknya yang berhubungan dengan entertainment itu nggak bener lah istilahnya gitu. Ada sisi gelapnya gitu bisa dibilang gitu ya. Cuma kan seiring berjalannya waktu dan seiring perkembangan zaman tuh kan pemikiran itu tuh bergeser kan seharusnya. Makanya dengan saya coba ikut Jakarta Kota Cirebon tuh buat ngebuktiin sebenarnya nggak begitu loh gitu. Mungkin di luar sana ada, cuma kan balik lagi bagaimana kita untuk menanggapinya gitu. Itu aja sih. Ya kitanya istilahnya harus apa ya? Lebih ke harus bisa jaga diri deh kalaupun emang misalkan ada ya gitu. Cuma sampai sekarang sih ya alhamdulillahnya nggak ada yang begitu sih, alhamdulillah nggak ada, jadi aman lah sekarang. Tantangannya itu paling kan sekarang udah beres ya, kontesnya udah selesai. Kesibukannya sekarang ngapain? Sekarang kesibukannya ya sekarang yang yaitu tadi yang freelancer itu tadi, dan yaitu urus-urus buat cobalah bikin agensi itu. kerjasama dulu gitu maksudnya. Berarti kan tadi yang pertama pengen coba buat
ikut Putra Pariwisata, Iya, terus mau amin. bikin agensi juga. Ya. Nah selain itu ada nggak sih yang lain gitu yang pengen dicapai atau yang sebelumnya pengen banget tapi emang belum sampai sekarang kecapai? Apa ya? Ya, sebenarnya banyak sih. Tapi untuk sekarang itu sempat kepikiran pengen jadi pengusaha juga ada, pengen jadi pengusaha muda. Tapi kalau misalkan dibilang sekarang fokusnya mau kemana, ya saya juga mau ya cari cari pekerjaan, Iya. mau coba bekerja Hmm. gitu loh. Apalagi kan sekarang sudah dapat gelar nih Jaka Hmm. Kota Cirebon, ya mungkin bisa lah ya biar lebih mudah gitu loh di CV kan nanti dicantumin kan Iya, gitu iya. istilahnya kayak coba nih barangkali dapat pekerjaan yang wow gitu loh Iya. ya. Jadi ya itu Amin. sih mungkin sekarang fokusnya coba deh mau ngelamar kerjaan, nggak fokus di istilahnya freelance aja karena kita semua kan tahu ya freelance itu kan istilahnya ya kalau ada Iya. ya kita dapat gitu, Iya, kalau benar. enggak ya enggak gitu, tergantung usaha kita gitu kan, dari segi promosi juga gitu. Hmm. Nah, ini kan Mas Bagus kan memang suka gambar kan, Oh iya betul suka sekali. gambar kan. Ya, Nah, ya. kira-kira selain suka gambar ada nggak sih project yang sebenarnya udah digarap nih, cuman ada masih kayak nunggu gitu ya? Ada, selain gambar saya juga suka nulis. Kebetulan saya sekarang tuh lagi apa ya istilahnya, adalah pokoknya tuh mau bikin novel gitu tentang Hmm. ya berdasarkan pengalaman pribadi saya lah gitu ya. Oke. Cuma sekarang lagi nunggu apa ya, kayak nunggu Nunggu. ACC Oh lah iya, ACC, istilahnya, bener nunggu ya, ACC ACC. dari penerbit ya layak atau Hmm. tidak. Kalau misalkan layak ya alhamdulillah, berarti kan nanti Alhamdulillah. ada obrolan buat Obrolan. diterbitin kan. Iya, Kalau iya. enggak berarti belum rezeki gitu. Mungkin itu sih sekarang. Oke. Kalau boleh tahu itu kan suka nulis ya. Ya. Itu dari kecil atau emang baru-baru ini sukanya atau Nulis. gimana? Ya, saya tuh suka nulis tuh dari semenjak bisa nulis sih. Semenjak bisa nulis maksudnya tuh udah bisa nulis gitu kan, jadi kalau lebih bisa mengekspresikan ini kan perasaan kita. Jadi saya emang dari kecil semenjak bisa nulis ada masalah apa saya bikin tulisan gitu kayak diary lah gitu. Cuma bukan di buku harian sih, di buku biasa gitu. Agak sebenarnya saya juga kalau dipikir-pikir agak aneh juga ya laki-laki tapi kan nulis diary gitu oh ya. Cuma ternyata kerasanya adalah oh ternyata ini bisa nih dijadikan sebuah karya gitu loh. Kan secara tidak langsung itu mengasah bakat menulis juga kan karena dari kecil Benar. begitu. Iya. Nah, ada pertanyaan terakhir Apa barangkali nih? dari Jelas. Sobat Stikom yang pengen sekali nih menjadi Wow. Jakararanya Cirebon. Nah, pasti banyak nih generasi muda yang tertarik ikut Jakarara nih guys. Sobat Iya. Stikom, Sobat Stikom, dengerin. Sobat Stikom. Nah, boleh nggak sih gitu loh kalau kita minta kiat-kiatnya dari Mas Bagus sebagai Jaka Cirebon? Wow, ya kiat-kiatnya ya supaya bisa ini ya bisa jadi Jakarta Iya. Kota Cirebon gitu. Ya kalau berdasarkan pengalaman pribadi saya sih sebenarnya yang pasti harus dari hati, harus ada niat. Jadi jangan cuma istilahnya ya ada sih yang istilahnya cuma iseng doang gitu. Tapi ya ternyata yang iseng tuh malah lolos gitu. Tapi karena iseng dan kemudian lolos itu jadi mereka tuh nggak tahu ya karena nggak nyangka kan bisa lolos jadi nggak tahu harus ngapain gitu kan. Jadi kalau saran dari saya itu kiat-kiatnya adalah ya harus tahu dulu tujuannya apa gitu, kenapa kamu mau ikutan Jakarara gitu kan, sedangkan Jakarara itu kan ya konteksnya untuk pariwisata dan budaya. Jadi lebih ke sebelum mengikuti Jakarara Kota Cirebon tentunya harus lebih bisa mengenal dan mencintai budaya dan pariwisata sendiri dulu sih gitu loh. Ditambah percaya diri itu pasti. Karena kalau tidak percaya diri nantinya jadi kayak saya gitu, maksudnya tuh ya saya percaya saya bisa, cuma terkadang ada momen dimana insecure gitu sama finalis yang lain gitu. Jadi ya itu penting ya. Jadi percaya diri itu penting, tapi penting di sini dalam arti jangan over confident juga gitu loh. Jadi harus istilahnya tahu batasan dan tahu diri lah, dalam arti kayak
batas kemampuan diri kita tuh di mana gitu Iya, loh. iya. Ada kok beberapa beberapa teman-teman finalis dulu tuh yang mau ikut tapi kayak saya nggak punya bakat, ada kan yang Iya, iya, rasanya gitu, bener-bener atau pasti. mau ikut tapi saya nggak bisa bahasa Inggris gitu, atau nggak bisa bahasa Sunda, bahasa Cirebon atau anything gitu loh ya. Tapi ternyata penilaiannya itu nggak terfokus pada satu penilaian aja sih, jadi kan akumulasi gitu kan. Jadi kalau misalkan bagi sobat Stikom yang pengen ikutan Jakarta Kota Cirebon tahun depan, pastikan kalian itu niat, percaya diri, dan persiapkan banyak hal dalam arti terutama tentang budaya dan Benar pariwisata banget. Kota Cirebon kan. Bahasa Inggris boleh tuh, apalagi zaman sekarang ya bahasa Inggris itu penting. Iya benar. Bahasa daerah juga sih lebih penting. Tapi intinya jangan takut untuk mencoba. Karena kenapa? Ya. Karena saya dari lubuk hati yang paling dalam, kalau misalkan ini kan tahun terakhir saya ya buat ikutan. Jadi kalau misalkan enggak masuk tuh kayak sedih enggak Iya, sih? terus kayak ada rasa penyesalan gitu. Iya, Kenapa ada nggak nyoba rasa dulu penyesalan. gitu. Kenapa nggak dari dulu? Istilahnya kalau dulu nyoba terus gagal masih bisa coba lagi gitu Bener kan. banget, Kalau bener. kalau sekarang kan di tahun terakhir tuh kayak ya udah gitu gimana. Tapi alhamdulillah dikasih kesempatan. Makanya saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada Paguyuban Jakarta Kota Cirebon karena sudah menerima saya menjadi keluarga besar mereka untuk bisa berproses dan berkembang lebih baik lagi. Dan berkat mereka juga saya bisa jadi seperti sekarang, alhamdulillah bisa lebih percaya diri gitu loh. Oke. Nah, ini kan pasti kan ada masa jabatannya dan pasti ada pembukaan lagi kan. Nih barangkali barangkali boleh disepil gitu. Untuk ya mungkin perkiraan bulan aja kali ya. Perkiraan bulan ya, sejujurnya belum tahu ya, Iya, karena ini kan baru masih anget lah bisa dibilang ya, masih anget yang tahun 2022. Cuma biasanya sih kalau melihat kontes-kontes yang lain yang serupa itu ya di bulan yang sama lah, biar pas setahun gitu loh. Kan masa jabatannya setahun gitu, gitu sih. Cuma info lebih lengkapnya kita lihat tahun depan, karena Mojang Jajaka Jawa Barat juga belum tahu gitu loh. Iya. Oke. Nggak terasa ya teman-teman, Mas Bagus dan Diva, kita sudah berbincang sangat banyak mengenai Jakarta Cirebon dan seputar biografi dari Mas Bagus Kristianto Hamijaya. Nah untuk itu di las-las perpisahan kita gitu ya, ada yang namanya pertemuan dan ada yang namanya perpisahan ya teman-teman. Nah untuk itu karena sudah banyak sekali perbincangan kita yang mungkin bisa diambil sama teman-teman dan mungkin ada yang juga enggak ya, tapi setahu saya sih banyak banget nih yang banyak di obrolan kali ini. Nah untuk itu teman-teman, saya Yando dan saya Diva dan ada tamu spesial kita Bagus Kristianto Hamijaya. Pamit undur diri. See you. See you. Terima kasih semuanya.